Assalamualaikum sobat, selamat jumpa lagi di video Karsono. Kali ini kita akan mencoba membahas salah satu fenomena yang sedang tren terutama di kalangan artis, yaitu spirit doll atau boneka arwah. Tentu saja karena yang melakukan artis, maka cepat sekali menjadi viral. Spirit doll atau boneka arwah itu adalah boneka yang menyerupai anak manusia yang dipercaya membawa arwah seorang bayi. Makanya orang-orang yang memiliki spirit doll ini akan memperlakukannya layaknya anak mereka sendiri. Mereka memberi pakaian, merawat, dan menggendongnya dengan sayang layaknya seorang bayi. Beberapa artis Indonesia yang mengakui bahwa mereka mempunyai spirit doll adalah Shelin Evangelista, Roy Kiyoshi, Furi Harun, Soimah, dan Ivan Gunawan. Dalam akun Instagram pribadinya, bahkan Ivan Gunawan mengatakan dia mengadopsi dua boneka arwah yang ia beri nama Miracle dan Marvel. Ivan memperlakukan kedua boneka itu layaknya anaknya sendiri. Semua perlakuan Ivan terhadap kedua boneka itu dapat dilihat dengan jelas di akun Instagramnya. Berbeda dengan orang kebanyakan yang menidurkan anak, membeli perlengkapan sehari-hari, merayakan kebersamaan, di mana orang biasa melakukannya dengan anak beneran, Ivan melakukannya dengan kedua bonekanya itu. Nah, sebenarnya fenomena apa sih spirit doll itu? Yuk kita bahas bareng-bareng, dan Anda bisa menambahkan jika ada kekurangannya atau berdiskusi di kolom komentar. Tapi sebelum dilanjutkan, boleh dong kita dikasih tombol subscribe bagi yang belum subscribe, diberi like, dan syukur-syukur kalau video ini dianggap bermanfaat. Bagikan juga kepada teman-teman sobat semua. Sobat Karsono semua, jika kita berbicara tentang boneka yang dianggap mempunyai jiwa, mempunyai arwah, kita juga bisa melihat beberapa tradisi atau beberapa hal sebelum era boneka arwah. Salah satunya adalah di Jawa, yaitu boneka yang disebut dengan golek kencono. Dalam bahasa Jawa, golek itu artinya boneka dan kencono itu emas, artinya boneka yang terbuat dari emas. Golek kencono adalah salah satu pusaka yang legendaris dan konon memiliki khasiat yang sangat ampuh bagi pemiliknya. Golek kencono dipercaya juga sebagai mainan para lelembut atau sesuatu yang tidak terlihat, makhluk-makhluk astral. Sebagai pusaka, golek kencono merupakan salah satu pusaka yang favorit dicari banyak orang. Cara memperlakukan golek kencono cukup mudah, karena ia cukup disimpan dalam suatu wadah berbentuk gentong kecil yang kemudian diisi beras kuning lalu ditutup rapat dan hanya dibuka saat melakukan perawatan, semisal ketika bulan Suro. Dengan cukup cara seperti itu, konon pemiliknya akan dialiri rezeki yang besar secara terus-menerus. Makanya golek kencono ini diminati karena dianggap tidak memiliki tumbal layaknya pesugihan yang lain. Tetapi ada juga yang percaya bahwa nggak segampang itu. Sebagai sarana pesugihan, golek kencono tetap butuh tumbal. Tumbalnya apa? Beberapa orang percaya bahwa tumbalnya cukup darah dari ayam putih atau ayam cemani atau ayam hitam. Kedua darah ayam itu dipercaya dapat memberi makan kepada si kodam atau jin atau makhluk astral yang mendiami si golek kencono dan bisa diaktifkan untuk membantu si pemiliknya. Caranya dengan menyembelih kedua ayam itu di depan golek kencono, kemudian golek kencononya itu dimasukkan ke dalam darah ayam itu. Dipercayai setelah itu khasiatnya akan mulai muncul. Itu kepercayaan yang ada di Jawa. Kemudian boneka arwah lain yang dipercaya, yang ini kemungkinan besar menjadi awal mula dari spirit doll yang sedang fenomenal saat ini, adalah kepercayaan masyarakat Thailand terhadap jimat yang disebut dengan kumantong. Kumantong merupakan sebuah jimat yang berasal dari janin bayi. Ini lebih ngeri daripada golek kencono. Banyak masyarakat Thailand mempercayai bahwa arwah bayi itu bisa memberi berkah kepada mereka yang masih hidup. Dan arwah mereka itu menempel kepada jasad-jasad bayi itu. Makanya kemudian banyak dukun yang mencari jasad-jasad bayi di tempat-tempat aborsi ilegal. Bayi tersebut, mohon maaf agak ngeri ya,
bayi tersebut dibakar hingga kering agar janin bayi tersebut menjadi awet. Setelah itu, bayi itu dicat dengan warna emas. Jadi mirip-mirip dengan golek kencono yang ada di Jawa. Mereka yang mempercayai kumantong percaya jika roh anak-anak itu yang dalam boneka dalam jimat tadi dapat memperingatkan mereka akan suatu bahaya dalam rumah tangga. Selain itu, jimat kumantong ini juga dipercaya memiliki khasiat untuk memikat lawan jenis dan menambah keberuntungan dalam hal percintaan. Entah karena larangan atau dianggap kejam, sudah agak sulit mencari kumantong yang asli. Maka kemudian muncullah fenomena kumantong yang terbuat dari plastik atau dari benda lain sebagai pengganti janin bayi yang asli. Tradisi kumantong tadi berubah menjadi tradisi Takota Luktep atau yang lebih populer dikenal sebagai Luktep. Luktep artinya anak malaikat. Luktep itu bentuknya ya kayak boneka spirit doll mirip artis Ivan Gunawan itu. Boneka plastik yang berupa anak kecil. Rupa boneka tersebut mirip dengan anak-anak berusia di bawah 3 tahun. Ukurannya beragam dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki selayaknya manusia pada umumnya. Orang-orang Thailand percaya bahwa Luktep merupakan boneka yang dirasuki atau dihuni roh-roh pembawa keberuntungan dan kemakmuran di masa depan. Oleh sebab itu, mereka yang memiliki Luktep akan memperlakukannya seperti layaknya bayi atau anak manusia biasanya. Mereka juga diberi makan, dipeluk, diberi pakaian yang rapi dan kekinian hingga dirayakan ulang tahunnya. Karsono saja nggak pernah ulang tahun padahal. Maka sejak tahun 2016, Luktep menjadi fenomena yang berkembang secara masif di Thailand. Sementara beberapa orang berpendapat bahwa fenomena spirit doll ini adalah fenomena pelarian dari keputusasaan akan harapan, di mana orang berharap pada sesuatu yang real, pada sesuatu yang nampak dan bisa dilihat dan bisa disentuh daripada kepercayaan pada sesuatu yang tidak real. Walaupun sebenarnya kalau kita nalar, boneka ini hanyalah benda mati yang di dalamnya dipercaya mempunyai sesuatu yang tidak kelihatan juga akhirnya. Lantas ada juga yang menganggap ini hanyalah sekedar fenomena tren belaka, fenomena guyon-guyon, fenomena ekonomi bubble, di mana ada tren yang dilakukan oleh pengusaha spekulan boneka agar dagangannya laku. Kemudian ada juga para ahli yang memperkirakan ini adalah kelainan psikologis dari pelakunya. Kemudian ada juga yang berbicara bahwa ini hanyalah sekedar tren pop semata dan lain-lain. Sudut pandang apa dan bagaimana masih butuh waktu untuk membuktikan. Jadi itu sedikit tentang spirit doll. Mari kita diskusi secara sehat di kolom komentar, dan semoga ini memberi wawasan baru kepada sobat-sobat Karsono semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.